Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Perkenalkan, nama saya Lalfa Fatih Puspanegara dari Prodi Pendidikan Geografi. Nah, sudah tahu kan apa yang akan saya ajar hari ini? Sesuai tema hari ini, yaitu mengenal tentang karakteristik bioma di seluruh dunia. Sebelum memulai pelajaran hari ini, pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat semua apa yang saya ajarkan. Kemudian jangan lupa berdoa dan selalu menjaga kesehatan selama pandemi. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari kegiatan kali ini. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui, mengelompokkan, dan mengobservasi jenis-jenis flora dan fauna berdasarkan pembagian di seluruh dunia, baik itu pembagian berdasarkan faktor-faktor maupun pembagian dari jenis-jenisnya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi karakteristik bioma di seluruh dunia. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak apa itu bioma? Ya, benar banget, yaitu pengelompokan tentang makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Pengelompokan paling besar dari makhluk hidup yang mana memiliki ciri khas yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan astronomis. Bioma sendiri juga dapat diartikan sebagai ekosistem besar dalam suatu wilayah yang luas terdiri atas flora dan fauna yang khas yang mana tidak dapat dimiliki oleh wilayah lainnya. Sifat khas tersebut membuat kebanyakan flora dan fauna hanya dapat hidup pada ekosistem tertentu sesuai dengan iklim dan wilayah regionalnya tersebut. Kemudian bioma sendiri memiliki ciri. Nah, cirinya kita kelompokkan menjadi 5. Ciri bioma yang pertama, bioma dapat dikenali melalui pengamatan sederhana terhadap jenis vegetasi yang mendominasinya. Kemudian yang kedua, nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyesuaikan dengan vegetasi yang mendominasi. Kemudian yang ketiga, interaksi terbentuk dari berbagai unsur lingkungan yang meliputi iklim, air tanah, dan organisme pada suatu daerah tertentu. Kemudian yang keempat, komunitas hidupnya biasanya cukup stabil, kecuali apabila terjadi suatu hal yang mengakibatkan kondisi komunitas menjadi tidak stabil atau terganggu. Dan yang terakhir, terdiri atas komunitas klimaks atau sekumpulan berbagai macam populasi yang menjadi penanda melalui bentuk vegetasi utama yang mendominasi di suatu wilayah tertentu. Maksudnya di sini ada beberapa vegetasi yang menjadi ciri khas untuk suatu komunitas tersebut. Fungsi dari bioma sendiri ada 4. Yang pertama, memudahkan proses pengelompokan flora dan fauna yang baru saja ditemukan. Yang kedua, mempermudah proses penandaan jenis-jenis flora dan fauna. Dan yang ketiga, membantu proses penataan populasi jenis-jenis flora fauna agar berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, menjadi metode untuk mengetahui jenis flora dan fauna dengan mengamati cara hidup makhluk hidup tersebut dalam menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persebaran bioma. Yang pertama, dari letak geografis. Kemudian ada kondisi iklim, kemudian ada curah hujan, dan kemudian ada intensitas cahaya matahari. Nah, keempat faktor ini sangat berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan bioma dari ekosistem itu sangat mencolok. Jika bioma, yaitu merupakan ekosistem yang besar, yang mana mempunyai flora dan fauna yang sangat khas. Dan sedangkan ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioma merupakan ekosistem dalam versi yang lebih besar. Kalau ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan bioma ini hanya benda hidup aja.
Bioma terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian jenis-jenis bioma. Nah, jenis bioma ini dibagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama ada hutan hujan tropis, yang mana merupakan bioma dengan vegetasi, flora, dan fauna yang paling varian. Tanahnya cukup subur dan sering dikategorikan sebagai hutan belantara, yang mana banyak hewan-hewan anehnya. Meskipun jumlahnya yang dibilang cukup sedikit, yaitu hanya 2% dari seluruh permukaan bumi, tapi 50% hewan dan tumbuhan yang ada di bumi hidup di dalam hutan hujan tropis ini. Hutan hujan tropis dapat dikenali dengan ciri sebagai berikut. Suhunya biasanya 20 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kemudian memiliki curah hujan tinggi, yaitu sekitar 1000 hingga 2000 mm per tahun. Kemudian pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya lebar. Kemudian tumbuhan khasnya berupa liana dan anggrek. Dan hewan khasnya seperti orangutan, simpanse, dan jaguar. Selanjutnya ada hutan gugur, yaitu merupakan hutan yang mengalami 4 musim. Pertama ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini sendiri yaitu pada kebiasaan pepohonannya. Pohon-pohon di hutan gugur ini akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Hutan gugur ini terletak di 30 derajat hingga 40 derajat lintang utara dan lintang selatan dengan wilayah beriklim sedang. Contoh wilayahnya seperti di Amerika bagian timur, Asia Tengah, Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Hutan gugur sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, suhunya sekitar 2 derajat hingga 18 derajat Celcius. Curah hujan merata sepanjang tahun, 750 hingga 1000 mm per tahun. Tumbuhan khasnya seperti sakura, makol, dan jati. Hewan khasnya sendiri seperti beruang, rusa, dan tupai. Tumbuhannya selalu menggugurkan daunnya. Kemudian ada bioma taiga, yaitu jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Jenis pohonnya seperti pinus, cemara, dan spruce. Ketika musim dingin, air tanah di taiga bisa berubah menjadi es. Seperti nama asalnya, bioma hutan taiga banyak ditemukan di kawasan beriklim subarktik, seperti wilayah Skandinavia dan Rusia Timur. Bioma taiga sendiri memiliki beberapa ciri, seperti mengalami 4 musim, namun pada musim gugur dan seminya hanya sebentar. Curah hujannya berkisar dari 400 hingga 750 mm per tahun. Kayunya paling sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Kemudian pohonnya berdaun jarum. Tumbuhan khasnya sendiri berupa cemara, pinus, dan spruce. Hewan khasnya seperti beruang, rubah, dan serigala. Selanjutnya ada bioma stepa atau padang rumput. Curah hujan di padang rumput ini sendiri tergolong lebih rendah daripada taiga, yaitu sekitar 250 hingga 500 mm per tahun. Kondisi tanahnya yang mempunyai porositas tinggi menyebabkan tanaman sulit untuk mendapatkan air. Hasilnya, tanahnya menjadi sangat tandus dan tidak subur. Hewan-hewan yang ada di padang rumput umumnya berjenis herbivora, seperti misalnya zebra, bison, dan kangaroo. Padang rumput sendiri banyak ditemukan di wilayah Afrika, Australia, dan Amerika. Nah, selanjutnya ada bioma sabana. Bioma sabana sendiri merupakan bioma yang dipenuhi oleh semak belukar dan pohon. Daerahnya tergolong panas sepanjang tahun dengan curah hujan 900 hingga 1500 mm per tahun. Hal yang membedakannya adalah di sabana masih ada kumpulan pepohonan besar, sementara di padang rumput tidak ada sama sekali. Ciri-ciri dari bioma sabana sendiri, suhunya cenderung hangat sepanjang tahun. Kemudian curah hujannya 900 hingga 1500 mm. Tumbuhan khasnya berupa rumput, akasia, dan palem. Dan hewan khasnya seperti gajah, zebra, jerapah, dan singa.
Selanjutnya, kita masuk ke bioma tundra. Tundra sendiri berasal dari kata Finlandia, yaitu tunturi, yang mana berarti dataran tanpa pohon. Sesuai dengan namanya, di tundra ini tidak ada pohon sama sekali, karena tundra sendiri terletak di lingkar Arktik dan Greenland. Suhu dan curah hujannya sangat rendah. Wilayah di tundra memiliki musim tumbuh dan nutrisi yang buruk. Nutrisi utamanya hanya berupa nitrogen dan fosfor. Tumbuhan yang dapat hidup biasanya seperti semak pendek, ganggang, dan lumut. Hewan yang kuat tinggal di suhu ekstrim biasanya cenderung memiliki bulu yang tebal, seperti beruang kutub, kambing gunung, dan rubah Arktik. Dan yang terakhir ada bioma gurun. Sesuai dengan namanya, gurun sangat kering karena curah hujannya hanya di bawah 250 mm per tahun. Gurun sendiri cenderung memiliki cuaca yang ekstrim. Cuacanya akan terasa sangat panas ketika siang hari dan akan terasa sangat dingin di malam hari. Kelembapan di daerah gurun juga sangat rendah dan tanahnya sangat tandus karena tidak bisa menyimpan air. Tumbuhan yang dapat hidup biasanya berupa kaktus, seperti di daerah wilayah Asia Barat, Afrika Utara, dan Australia. Hewan yang hidup di gurun biasanya berupa seperti ular derik, kadal gurun, dan juga unta. Anak-anak bagaimana? Sudah mengerti bukan dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Dapat disimpulkan bahwa bioma merupakan ekosistem yang sangat besar dengan flora dan fauna yang mana memiliki ciri khas tertentu. Yang mana ciri khas ini dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Kemudian, bioma sendiri dipengaruhi oleh empat faktor: geografis, iklim, cuaca, dan juga intensitas matahari. Nah, anak-anak, kemudian bioma sendiri memiliki 7 jenis. Yang pertama, ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur, ada tundra, ada taiga, ada gurun pasir, ada sabana, dan steppe. Nah, anak-anak, semoga ini Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat buat kalian dan kalian dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa bertemu di keadaan normal di ruang kelas tentunya. Itu kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.